Yesus Tuhan. Ya betul. Tuhan Bapa menyampaikan firman kepada Tuhan Yesus. Ya betul. Berapa Tuhanmu? Satu. Matamu coba, matamu. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan. Berapa ini? Ini Tuhan umat Islam sanggup nggak? Saya bertanya, Yesus Tuhan, Ya, Bapa saya Tuhan, ada tanya berapa dulu. ini? Saya tanya dulu. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, ada Iya, berapa saya ini? tanya dulu. Ya saya Saya tanya dulu. tanya, kamu belum jawab. Bagaimana kamu mau bertanya sama saya? Pertanyaan saya belum kau jawab. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, berapa ini? Satu. Tuhan kami satu. Tuhan kami. Pemirsa, pada video kali ini kita akan melihat tayangan debat random, yakni Bunda Nora berhadapan dengan orang-orang kafir. Perlu untuk Anda ketahui sebelumnya bahwa video ini tidak membahas pada satu lawan sahaja seperti biasanya, melainkan beberapa lawan diskusi ataupun debat. Yang mana insya Allah nantinya, Anda akan mendapatkan hikmah, dan menambah pula keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dari diskusi ataupun perdebatan pada video ini. Video ini telah kami rangkum sedemikian rupa, dan telah kami buang bagian yang tidak perlu, sehingga mudah untuk Anda temukan poin-poinnya. Seperti biasa, video ini bertujuan untuk edukasi bagi umat muslim yang awam agar tidak adanya pemurtadan agama, dan bukan untuk saling mengejek di antara agama yang lainnya. Sehingga dari sini ya Anda dapat mengetahui bahwa agama Islamlah agama yang benar. Simak video ini. Tuh. Mana matamu? Matamu coba, matamu. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, berapa ini? Gini, Tuhan umat Islam sanggup nggak? Saya bertanya, Yesus Tuhan, Ya, Bapa saya Tuhan, ada tanya berapa dulu. ini? Saya tanya dulu. Saya tanya Yesus dulu. Tuhan, Bapa Tuhan, ada Iya, berapa saya ini? tanya dulu. Ya saya tanya dulu. Tanya, kamu belum jawab. Bagaimana kamu mau bertanya sama saya? Pertanyaan saya belum kau jawab. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, berapa ini? Satu. Tuhan kami satu. Tuhan kami. Bapak, maaf Pak Rohman, Bapak Rohman berumur berapa? Nggak ada urusannya itu tentang umur itu. Ini tentang diskusi ini. Mana tahu mata Bapak udah terjangkit. Apa mata Bapak ada katarak? Berarti Anda itu yang tidak mengerti konsep ketuhanan Kristus, memaksa diri sendiri. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan. Berapa Jangan ini? memaksa kehendak diri sendiri. Jangan memaksa kehendak diri sendiri. Oke, tidak apa-apa. Saya lewatkan. Sekarang saya tanya. Saya Gak tanya. usah dulu. tanya. Tuhan kamu saya bingung ada berapa? Makanya saya mau bertanya. Yohanes 17 nomor 8. Yohanes Katanya 17 mau diskusi. nomor 8. Sebentar. Ah. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, kata Yesus. Pertanyaan saya, siapa engkau itu? Bapak. Bapak Tuhan. Iya betul. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Yang menerima firman itu siapa? Yesus. Yesus Tuhan. Iya betul. Tuhan Bapa menyampaikan firman kepada Tuhan Yesus. Iya betul. Berapa Tuhanmu? Satu. Ah. Bapak tadi dikasih makan ibu, makan apa Pak? Udah. Bapak dikasih makan apa Pak? Kalau nggak, Anda itu tidak Kalau bisa nggak apa? diskusi. Anda itu tidak bisa diajak diskusi. Saya diskusi sama Bapak. ngeyel lah Saya saja, ingin cuman Bapak ngeyel menggunakan akal juga Pak. Jangan menggunakan keimanan. Kalau Bapak menggunakan keimanan di room ini, silakan. Bapak menyembah pun juga botol karet, silakan. Menyembah pun juga sendal, tidak masalah bagi saya. Tapi saya ingin ketika berdiskusi, satu pakai data, kedua pakai akal Pak. Bapak mengatakan, ketika Yesus mengatakan, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Engkau merujuk kepada siapa? Bapak. Bapak Tuhan? Yes. Yang menerima firman siapa? Yesus. Yesus Tuhan? Yes. Jadi berapa Tuhanmu? Satu. Bagaimana Pak? Karena ada ayatnya, Yesus itu di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Di mana datanya Pak? Kalau Yesus di dalam, kalau Bapa di dalam Yesus, berarti Yesus kerasukan roh Bapa dong. Macet. Rahman, Ya, Yesus kerasukan roh Bapa. mereka tuh bersama-sama di Yohanes 1 ayat 1. Ngapain bersama-sama? Hah? Gotong royong? Bersama-sama. Sebentar Akang. Jadi Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Iya betul. Ketika datang malaikat Gabriel menyampaikan kepada Bunda Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Yesus. Yang dikandung Bunda Maria, Yesus sekalian Bapa. Iya betul. Oh. Ketika Yesus setelah dilahirkan, Yesus menyusui, apakah Bapak ikut menyusui? Iya betul. Oke. Ketika Yesus ditangkap tentara Romawi, dia dimentongkan di kayu salib, berarti Bapak juga mentong di kayu salib.
Iya betul. Yang dikandung Bunda Maria, Yesus sekalian Bapak? Iya betul. Oh, ketika Yesus setelah dilahirkan, Yesus menyusui, apakah Bapak ikut menyusui? Iya betul. Oke. Ketika Yesus ditangkap tentara Romawi, dia dimentongkan di kayu salib, berarti Bapak juga mentong di kayu salib? Iya betul. Oke. Berarti memang pasien kita ini udah akut, tolong langsung dikebumikan ya, Akang. Kebumikan langsung, kali kubur. Kalau kita 2 meter, dia jangan sampai 2 meter. Kalau bisa 2 kilometer, masukkan ke dalam, ya Pak ya, Pak Rohman. Ya, kalau nanti gali kuburan, saya suruh orang nanti gali kubur, masukkan langsung 2 kilometer kalau bisa Pak, di dasar kali Bapak, ya kan? Semoga Bapak nanti bertemu dengan Yesus ketika datang ke dalam kerajaan maut ya Pak ya. Gimana Pak Rohman? Menurut Anda, aman kita? Aman ya Pak ya? Aman Buat Pak? Sausi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman. Aman. Siapa dulu yang baru masuk? Ini sudah tidak Ya. bisa. Kalau dia katakan Bapak ikut menyusui, Cuman bisanya Bapak mengkritik ikut. tentang kekristenan. Cuman bisanya mengkritik tentang kekristenan, ditanya balik, nggak mau jawab. Ya cuman itu. Siap, Bang Puan. Ya, ini ada pihak Disapa dulu. Ya Bang, kami naikkan Kristen dulu ya Bang. Ini Pak Rohman ini ada pasien kami yang akut. Pak Rohman sebentar ya, ambulannya lagi di perjalanan Pak Rohman. Ya, Pak Rohman kemana tuh si Rohman? Aduh. Pak, saya sudah Kita nanya telepon ambulan Bapak. Saya sudah telepon. tadi rek nanya, kita nanya nggak dong kabur sih mau Tolong, itu cepat datang kalian. Sudah mau tumbang dia, woi. Datang aja cepat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah serunya Bunda Nora, aku ngeliatnya nyikik sendiri. Sumpah. Pak Rohman, gini permintaan naik Pak. Saya bayar itu ambulan mahal loh Pak. Hasil perpuluhan saya selama 1 bulan Pak. Kalian 10%, saya cuma 2% aja loh Pak. Aduh tolonglah, jangan merugikan saya loh Pak. Aduh, dia telepon pula. Selamat malam, Kalian udah di Bung mana? Devis. Kalian udah di mana? Aduh, jelek kali apanya itu, profilnya jelek kali aku. Bung Devis, selamat malam. malam. Mohon maaf, Islam atau Kristen? Kristen. Ya kalau profilnya kayak Ya, gini ya silakan. pasti Kristen lah. Ya silakan. Silakan Devil, setan. Devil kan setan. Suruh buka tidak mau. Iya, nama sama profil sama ya. Kristen. Mana boleh Iya. kita mau debat. Kamu mau debat sama orang yang buka jilbab? Iya, buka kerudung dulu. Oh ya udah, Itu buka kan di kain sini. biasa kamu beli di Itu pasar kan tuh. Kristen. Itu kan Kristen tuh, yang suka membuka urat kan Kristen. Silakan Bapak pergi ke sana. Oh. Ada tuh yang suka memamerkan nenek tuh, pergi sana aja Pak. Itu kain biasa kamu beli di pasar. Dikasih Ya nggak apa-apa, saya beli di pasar lah. Pasar kan tempat jual, tempat berdagangan. Kok Bapak bodoh ya? Emang bini kau kalau mau beli kolor kau tuh di mana? Di apa? Ya. Di kantor pajak. Sebentar Bang Beni. Hah? Kok bodoh ya? Kok bodoh ya? Kok kira-kira kalau mau beli kolor, bini kau mau beli BH tuh di mana? Di kantor pajak. Di kantor kehutanan. Jangan dong Pak, pelihara kebodohan di sini. Memang saya tahu Anda tuh bodoh, seperti 1 Korintus 4 nomor 10. Kami bodoh karena Kristus. Yeremia 4:22. Sungguh botol umatku ini, mereka bodoh dan tolol. Aku mau debat itu orang mau buka kerudung dulu. Mau debat disuruh telanjang, dasar kampret Kristen-Kristen ini. Iya Kok debat gimana disuruh lah? telanjang? Orang waktu Tuhannya dimentongkan di kayu salib keadaan telanjang atau tidak? Telanjang, gubal gabel, bel Ya gubal udah, gabel. wajar lah. Abang dulu belajar bahasa Indonesia enggak? Nggak usah kau tanya di situ, nggak usah. Yang penting kau pertanyakan ini butuh jawab. Iya. Nggak usah berkembang biak kemana-mana pertanyaanmu. Nah, ini aku pertanyakan ini kau jawab udah. Iya, kan mau dijawab ini, Bang. Kristen ajaran, coba baca dulu lagi, Bang. Kristen ajaran sesat. Jangan dikurangi dong. Janganlah. Coba ulang lagi, Bang. Udah arah tulisan ini yang penting kita udah sama-sama tahu. Ah, Loh, coba jelaskan baca itu aja. dulu. Coba baca, Bang. Kristen, Ajaran sesat. iya, selanjutnya. Udah jelaskan aja, jelaskan. Gak usah kau framing, gak usah ini kemana-mana. Apa gitu loh. Loh. Jelaskan dulu. Bang Budiman jangan Bahasa kamu marah. alasannya Sebentar, apa? yang lain mute. Kalian ini suka kali Iya. perempuan, Bang. Iya, sabar. Bukan. Sekarang begini. Iya, saya sama Bang Budiman. Iya. Kalian kok bertanya, Kristen ajaran sesat kah? Nah, menurut Kristen kan pasti tidak. Tapi kalau menurut saya memang sesat lah. Memang sesat lah. Iya, kasih bahasa kamu
Menurut kamu itu sesat, dasarnya dari mana dan alasannya? Sekarang saya sedikit sama Pak Budiman, tolong yang lain diam dulu. Sekarang saya tanya Pak Budiman. Pak Budiman, Tuhannya namanya siapa? Yesus. Yesus. Yesus manusia atau Tuhan? Tidak penting manusia atau Tuhan, yang penting Tuhan saya Yesus. Oke. Pak, coba Pak Budiman terangkan sama saya arti di dalam Yohanes 17. Saya punya kitab loh. Karena saya kalau berdiskusi sama Kristen, saya harus ada kitabnya biar jangan ada penghujatan. Yohanes 17 nomor 3. Ini kan Coba perkataan bacakan. Yesus. Oke. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pertanyaan saya, biar Pak Budiman menunjukkan bahwa Kristen bukan ajaran sesat. Pertanyaan saya, dari Yohanes 17 nomor 3, Yesus mengatakan, menurut Yesus mengatakan siapakah Tuhan yang benar, dan menurut Yesus, siapakah Yesus itu? Silakan. Menurut versi Alkitab, Yesus itu adalah Bapa, Yesus itu adalah anak. Bagaimana Karena saya itu- bilang kau sesat? Inilah yang sesat. Yesus mengatakan begini, hidup yang kekal itu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Yesus mengatakan Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang benar, dan Yesus itu adalah utusan. Bagaimana nggak sesat ini Kristen? Loh, itu menurut kamu, menurut Alkitab Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah anak, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah utusan. Enak Utusan. kali kau banyak kali jawaban Yesus. Kau pikir Yesus apa? Yesus itu maha segala-galanya. Apa mah segala-galanya? Yesus itu nggak bisa kau pikirkan, nggak bisa, bukan seperti yang kau bayangkan, bukan. Oke. Bukan seperti yang ada, Sekarang saya bukan seperti tanya. yang ada, bukan Saya seperti yang tanya, ada di dalam otak kamu. Iya, oke. Oke, siap. Sekarang saya tanya sama Pak Budiman, ya. Pak Budiman, kira-kira yang metong di kayu salib itu manusia apa Tuhan? Manusia, Oh, jadi bukan Tuhan. manusia dan Tuhan itu pada saat dia Yesus yang mati di kayu salib. di dalam manusia, iya mati di kayu salib, dalam manusia itu ada Tuhan, yaitu secara manusianya itu namanya Yesus. Kalau secara Tuhannya namanya? Ya Tuhan, nggak ada kata lain, Tuhan. Siapa nama Tuhan kamu? Sebentar dulu Hiro, kalau tidak saya turunkan kamu. Siapa nama Tuhan kamu Pak Budiman? Tuhan saya Tuhan, tidak punya nama lain, tidak punya. Nggak ada nama lain. Jadi Bapak itu siapa? Bapak itu Tuhan di dalam perisial kitab. Jadi Bapak itu Yesus juga itu bisa- Tuhan. Oke, Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Roh Kudus? Roh Kudus itu kan, kalau Roh Kudus itu, tenang. Kalau Roh Kudus itu juga berupa firman-firman Tuhan yang berada di dalam kemanusiaan Yesus. Oke. Bapa Tuhan. Yesus Tuhan. Roh Kudus Ya. Tuhan bukan. Tuhan Jadi berapa Tuhannya? tetap menjadi satu. Jadi Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Ini kira-kira ada berapa nih Pak? Tetap jadi satu itu, tetap jadi satu. Bapak dulu sekolah tamat apa enggak sih Pak? Udah nggak usah pakai akal, kalau menang Nggak usah pakai akal. Baik, disinilah pentingnya akal itu diciptakan. Allah menciptakan akal untuk membedakan antara baik dan buruk, memahami kebenaran, serta mengenali dan mengimaninya. Akal harus Anda gunakan untuk memahami ilmu pengetahuan dan menjalani kehidupan dengan bijak. Sadarlah wahai saudaraku, hidup hanya sementara, pergunakanlah sisa hidup kita untuk mengabdi kepada Tuhan yang benar. Sekarang ya. Jadi Bapak nggak ada akal? Bapak nggak ada akal? Sekarang, diam. Akal Bapak nggak ada sama sekali. Diam dulu. Sekarang kamu ciptaan Tuhan enggak? Coba dulu kamu. Ya, Kamu saya ciptaan ciptaan Tuhan. Tuhan. Punya keterbatasan enggak? Siapa yang menggunakan keterbatasan? Kamu diciptakan Tuhan punya keterbatasan enggak? Punya dong. Sementara Tuhan tidak punya keterbatasan. Betul. Bagaimana mungkin
orang yang punya keterbatasan memikirkan yang tidak terbatas. Itulah Oke. di dalam persyaratan. Oke. Jadi Yesus manusia atau bukan? Kok bolak-balik kau tanya dari tadi bolak-balik itu aja terus kau tanya. Yesus mempunyai keterbatasan bukan? Tidak. Jadi Buktinya, pada waktu Yesus dilahirkan dia langsung besar. Kenapa aku bilang dasar saya Yesus punya keterbatasan? Kenapa aku bilang? Karena dia bisa menghidupkan orang mati. Oke. Dia bisa berjalan di atas air. Ya, sebelum Yesus membangkitkan orang mati, apa bedanya dengan Elia dan Ilyas? Saya Itu tanya, kan udah proses. Elia membangkitkan orang mati bukan? Ya. Ya, jadi apa bedanya Yesus dengan Elia? Ada perbedaannya. Elia tetap manusia biasa walaupun membangkitkan orang mati. Yesus tidak. Oke. Dia tidak Pada terbatas. waktu Elia naik ke atas, apakah dia mati? Pertanyaanmu aneh yang bisa ini Nggak makanya aneh, Pak. gini. Nggak aneh, Pak Budi. Elia bisa membangkitkan orang mati. Yesus bisa membangkitkan orang mati. Pertanyaan saya, apakah Elia ketika naik ke atas, ke langit, dia harus mati atau tidak? Udah matilah. Aduh, Pak, Bapak nggak tahu kitab Bapak ya? Bahwa Nabi Elia lah salah satu nabi yang tidak mati tetapi sudah terangkat ke atas, Pak. Kok Bapak nggak tahu sih? Ih, malu. Sekarang kutanya, Yesus itu pada waktu sebelum dia naik ke atas, ke sorga, kata kalian, dia harus mati atau tidak? Dia kan mati bangkit lagi. Hidup lagi. Jadi lebih hebat mana Pak Budiman? Lebih hebat Elia apa Yesus? Elia bisa membangkitkan orang mati, tidak perlu metong dulu dia. Dia hidup naik ke atas. Ya, Yesus harus metong dulu, baru dia bisa naik. Itu lebih hebat mana? Ayo. Ayo Tetap lebih Pak hebat Budi. Yesus. Kalau saya pilih Yesus kenapa? Tetap saya memilih Yesus. Saya mewakili pribadi saya ini. Apa pribadimu? Berapa pribadimu? Saya tetap memilih Yesus. Loh, lebih hebat, berarti lebih hebat Yesus. Ya. Oh, oke. Saya terima kalau lebih hebat Yesus. Sekarang pertanyaan saya. Apakah mungkin Tuhan bisa mati? Itu kan yang mati manusia enggak manusianya. Kalau Ya, itu kan yang mati tetap manusianya, ujar Pak Pendeta. Lagi-lagi akal tidak menerima hal-hal seperti ini. Umat Kristen sudah didoktrin bahwa Yesus harus Tuhan. Bagaimanapun, apapun yang terjadi tetap Tuhan. Meskipun beliau pernah mati, dilahirkan, pernah sekolah dan belajar seperti yang dijelaskan Pendeta Ezra Soru pada video sebelumnya. Jika akal bekerja, pastinya kita tidak akan menerima bahwa Tuhan pernah sekolah dan belajar. Doktrin-doktrin dari pendeta tersebutlah yang telah mendarah daging di kalangan umat Kristen, sehingga menutup kebenaran yang tampak nyata di depannya. Jadi tunggu dulu. Jadi waktu Yesus mati, yang mati bukan Tuhannya, tetapi manusianya. manusianya yang mati, iya. Oke. Jadi waktu Yesus ditangkap tentara Romawi, dia Tuhan atau bukan? Tarik napas Pak Budiman. Kau pertanyaan itu. Enggak, sekarang kau nanya yang aneh-aneh ini dunia. Saya nggak nanya yang aneh. Tadi Iya, Pak jelas Budiman yang aneh mengatakan pertanyaanmu. yang mentong di kayu salib itu bukan Tuhan, melainkan kemanusiaannya. Oke, saya terima. Saya ikuti. Nah, pada waktu Yesus ditangkap tentara Romawi, apakah di situ Yesus sudah jadi Tuhan atau belum? Sudah mencari Tuhan dia, tapi hakikat jadi manusia. Oke, jadi yang ditangkap tentara Romawi manusia atau Tuhan? Tuhan. Tuhan. Tanya lagi apa lagi tanya? Tuhan, bagi saya Tuhan. Jadi, tapi katamu tadi Yesus itu Tuhan, Tuhan itu maha segalanya. Jadi pada waktu dia ditangkap tentara Romawi, kenapa dia tidak bisa melawan? Jadi lemah gitu. Jadi lemah Ya. gitu. Enggak, Ya. Karena Tuhan itu maha tinggi, maha segala-galanya. Akhirnya dia merendahkan diri. Jadi Tuhan gitu kamu, loh. tunggu dulu. Jadi Tuhan kamu waktu ditangkap tentara Romawi, Tuhan kamu maha lemah di situ. Enggak, dia karena apa? Tadi dia berbuat tadi kata kau dia lemah.
Saya tanya, yang ditangkap oleh tentara Romawi itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Berarti Tuhan kamu maha lemah. Itu terjadi karena dosa-dosa manusia. Memang dia harus Saya dibunuh. bertanya, yang ditangkap tentara Romawi itu kan Tuhan. Kalau dia Tuhan, kenapa dia tidak bisa melawan? Bukankah Tuhan itu yang menciptakan manusia juga? Betul kan? Tuhan itu kan bisa menjadi makhluk lemah, bisa menjadi makhluk bisa Bagaimana mungkin Pak Budiman? Yang namanya Tuhan kau sandangkan sifatnya salah satunya adalah maha lemah. Kemana otakmu? Loh, karena dia terlalu tinggi, maha tinggi, jadi dia larinya Jadi mengalami harus maha rendah. jadi dia jadi apa bisa melakukan maha rendah juga. Bukan dia bisa hanya melakukan maha tinggi, maha rendah pun dia bisa lakukan. Gitu loh. Allahu Akbar. Itu makanya. Bapak sekolah tamat di mana, Pak? Nggak usah kau tanya itu. Nggak usah kau tanya itu. Itulah, nggak usah kau tanya itu. Nggak penting itu. Maksud saya gini. Oke, nggak apa-apa. Itu masalah-masalahnya kan? Oh iya. Sudah. Jadi waktu Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria, itu sudah jadi Tuhan. Tes. Ya, diam dulu lah. Kalau masuk itu pakai sopan. Iya, waktu Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria, itu udah jadi Tuhan. Belum. Kalau itu belum. Jadi waktu Yesus mulai bayi itu bukan Tuhan. Belum. Oh, jadi sejak kapan dia jadi Tuhan? Itu semenjak dia bernubuat bisa menghidupkan orang mati. Pak, bukan bernubuat loh, Pak. Bukan bernubuat, Pak. Itu melakukan mukjizat, Pak. Bapak aja nggak tahu apa arti nubuat. Nubuat itu bukan melakukan mukjizat, Pak. Gimana? Aduh, sengklek juga ternyata otak Bapak ini, Bah. Jadi Pak Budiman, dia bisa melakukan keajaiban. Oke. Jadi Pak Budiman mengatakan Yesus pada waktu dilahirkan Bunda Maria bukan Tuhan. Bukan. Ya. Yesus saat dilahirkan Bunda Maria ternyata bukan Tuhan, ucap Pak Pendeta dengan nada sambil tertawa. Artinya, sewaktu Yesus masih kecil beliau belum menjadi Tuhan. Yang menjadi pertanyaan adalah, siapakah yang menjabat sebagai Tuhan saat Yesus masih kecil dan siapakah yang menjabat sebagai Tuhan saat Yesus belum dilahirkan? Bagaimana pendapat Anda? Tulis di kolom komentar. Yesus menjadi Tuhan ketika dia membuat mukjizat. Ya. Berarti ketika dia membuat mukjizat berarti kan masih hidup nih. Ya kan? Jadi di situ dia sudah jadi Tuhan. Nah, ketika dia mati di kayu salib, yang mati ini Tuhan atau manusia? Manusianya, tapi Tuhan yang ada di dalam hakikat manusianya itu hidup. Kok bilang tadi Tuhan? Cemas. Iya, karena secara kedagingan dia ini nggak konsisten lah. Nggak boleh lah kayak begitu. Kau ini berdusta namanya. Itu kan perasaanmu aja. Karena ini loh, masalah gini. Ini kau mempeles ini gimana ya? Pertanyaan-pertanyaan yang ini semuanya yang apa? Yang membelitkan semuanya gitu. Bunda, yang lainnya aja ngomong Bunda ini kurang paham ini Bunda. Yang lainnya aja lah. Nggak paham, cuma berbelit gitu loh. Enggak, yang paham aja lah, yang paham nanti. Sebentar dulu. Pak Budiman, kau dikatakan tidak paham kok tentang Kristen, kau mau Pak Budiman. Yang intinya ini aja lah, yang intinya udah yang intinya nggak bisa. Masa kau mengatakan Yesus waktu lahir bukan Tuhan? Dasar kau udah pemujatan kau itu. Kan kata Yesus sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Kan berarti Yesus sudah jadi Tuhan kian. Tapi kau mengatakan Yesus bukan Tuhan waktu mulai dia bayi. Kau nggak boleh kayak gitu Pak Budiman. Coba minta maaf dulu kau sama Kristen. Minta maaf dulu kau. Nggak apa-apa, ganti diskusi dulu. Minta maaf dulu kau. Minta maaf. Namanya sama-sama belajar, ganti diskusi dulu. Sama-sama belajar ini. Yang paham aja. Ini sama belajar. Ganti diskusi dulu. Coba. Sebentar. Sebentar, diam dulu. Ya sebentar. Saya sapa dulu. Pak Daniel, selamat selamat siang. Selamat siang. Ya. Oh, Pak Daniel ini pendeta ya? Iya. Masya Allah. Pendeta di gereja mana Pak Daniel kalau boleh tahu? Salah satu gereja di Indonesia inilah. Iya, maksud saya itu denom Pak Daniel itu apa? Karismatika atau GPDI? Karismatik. Oh, berarti GBI? Iya, semacam itu. Ya, GBI Mawar Saron, bukan? Bukan. Oke, Masya Allah. Jadi di sini sebentar, saya sapa dulu. Uni, monitor.
Uni Rifa. Sebentar ya, Pak Daniel, saya di sini menghargai pendeta ya. Jadi tolong para jemaat-jemaatnya dikondusifkan dulu emosi-emosinya ya. Masya Allah, sungguh sangat-sangat mencerdaskan sekali diskusi ataupun debat pada video ini. Jika umat Kristiani mau menerima dengan akal sehat, dan sedikit membuka hatinya untuk menerima ajaran Islam, pastinya mereka tidak akan menyesal di hari kemudian. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 10 yang artinya, dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau menggunakan akal, niscaya kami tidaklah termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Ayat ini menggambarkan penyesalan orang-orang kafir di akhirat karena tidak menggunakan akal dan tidak mendengarkan peringatan ketika di dunia. Nauzubillah, semoga tayangan ini dapat memberikan suatu renungan bagi kita semuanya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.